Bahasa tubuh pada wanita saat ada saat mau ngajak main. Pernah gak kamu merasa ada momen saat ngobrol sama seorang wanita, suasananya terasa beda, tatapannya lebih tajam, senyumnya lebih lama, dan gerak tubuhnya seolah memberi isyarat yang gak kamu pahami secara logika, tapi kamu rasakan. Kalau kamu pernah merasakannya, bisa jadi kamu sedang membaca bahasa tubuh dari wanita yang sedang memiliki hasad. Bahkan mungkin secara halus ingin mengajak sesuatu yang lebih mesra. Di masyarakat kita, topik ini sering jadi bisik-bisik. Padahal memahami sinyal nonverbal sangat penting. Bukan untuk dimanfaatkan, tapi untuk disikapi dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Nah, di video ini kita akan membahas 5 bahasa tubuh wanita saat ada keinginan untuk ingin ngajak main. Dilengkapi dengan penjelasan dari pakar hubungan dan ilmu psikologi. Mari dengarkan dengan baik-baik, karena bisa saja sinyal ini pernah kamu temui, tapi kamu tidak menyadarinya. Poin pertama, tatapan mata yang dalam, diiringi tatapan ke bagian bibir. Tatapan mata yang dalam adalah awal dari segalanya. Tapi bukan tatapan biasa, melainkan tatapan yang berpindah dari mata ke bibir lalu kembali ke mata. Pola ini menunjukkan ketertarikan yang bersifat personal dan sering muncul saat seorang wanita sedang merasa nyaman dan terang-hang dalam percakapan. Menurut pakar psikologi komunikasi, Dr. Monica Moore dari Webster University, gerakan mata ini adalah bagian dari courtship signal atau sinyal pendekatan. Wanita yang menatap bibir pria secara berulang biasanya sedang membayangkan interaksi fisik. Tapi penting digarisbawahi, sinyal ini bersifat halus dan tidak selalu berarti ajakan eksplisit, melainkan bentuk ketertarikan tingkat lanjut. Poin kedua, menyentuh area sensitif seperti leher, dada atas, atau paha. Gerakan tangan yang berulang ke bagian tubuh tertentu bisa menjadi penanda hasad. Misalnya, menyentuh leher dengan lembut, meraba dada atas di dekat bahu, atau bahkan mengelus paha sendiri saat duduk. Ini adalah tindakan bawah sadar yang sering dilakukan wanita saat tubuhnya sedang mengalami peningkatan stimulasi emosional dan sensual. Psikolog perilaku Dr. Rika Amelia menjelaskan bahwa ini disebut self-stimulation gesture, yaitu cara tubuh merespon ketertarikan dengan memberi hangat ringan pada area sensitif. Seringkali ini dilakukan tanpa disadari, terutama saat topik obrolan mulai menyentuh hal-hal personal, romantis, atau ketika chemistry sudah terbentuk. Poin ketiga, gerakan bibir yang menggoda, membasahi, menggigit, atau menjulurkan secara halus. Bibir adalah salah satu bagian tubuh paling sensual. Saat wanita mulai menggigit bibir pelan, membasahi bibir dengan lidah, atau bahkan memainkan gerakan menjulur tipis saat ngobrol, itu adalah bagian dari sinyal nonverbal yang sangat kuat. Gerakan ini kerap muncul sebagai bentuk daya tarik yang tidak terucap. Menurut ahli mikroekspresi Dr. David Matsumoto,
Bibir adalah pusat dari ekspresi nonverbal. Gerakan seperti menggigit atau menjilat bibir bukan semata gaya, tapi reaksi refleks tubuh saat mengalami ketertarikan. Ini adalah sinyal yang secara biologis diasosiasikan dengan kesiapan tubuh untuk kedekatan fisik. Poin keempat, duduk menyilang, kaki disertai gerakan mengayun atau membuka tutup kaki secara halus. Posisi duduk bisa mengungkapkan banyak hal. Wanita yang duduk menyilangkan kaki lalu mengayunkan ujung kakinya secara pelan atau berpindah posisi kaki dengan gerakan yang halus namun berulang. Bisa jadi sedang mengekspresikan ketertarikan yang sensual. Gerakan membuka dan menutup kaki secara perlahan juga termasuk sinyal bawah sadar yang cukup jelas. Dalam ilmu proxemics dan kinesik, ini dikenal sebagai bagian dari display behavior. Gerakan tubuh yang memperlihatkan area tubuh sebagai bentuk ketertarikan. Gerakan ini tidak vulgar, tapi ketika dikombinasikan dengan kontak mata dan gestur lainnya menjadi sangat bermakna dalam konteks komunikasi. Poin kelima, suara yang melembut dan perubahan irama bicara. Bahasa tubuh bukan hanya soal gerakan, tapi juga melibatkan nada dan irama suara. Ketika seorang wanita tiba-tiba melembutkan suaranya saat berbicara dengan pria tertentu, memperlambat tempo, dan sering memberi jeda seolah memberi ruang kemesraan, itu adalah sinyal emosional yang menunjukkan terselubung. Pakar komunikasi interpersonal Dr. Linda Sapadin menyatakan bahwa suara adalah alat utama dalam membangun suasana psikologis. Suara yang lembut adalah bagian dari vocal flirting, strategi bawah sadar yang digunakan wanita untuk menciptakan daya tarik dan kedekatan emosional, serta membuka peluang untuk percakapan yang lebih personal atau sensual. Sahabat, bahasa tubuh adalah bentuk komunikasi paling jujur. Tapi bukan berarti setiap sinyal yang muncul harus kita tanggapi dengan insting. Justru memahami sinyal-sinyal ini seharusnya membuat kita lebih bijak dalam menjaga hubungan, menjaga komitmen dan menghargai ruang personal orang lain. Kadang sinyal itu muncul karena kebutuhan emosional yang tak terpenuhi, bukan semata keinginan itu. Maka dari itu, penting bagi kita, baik pria maupun wanita, untuk membangun komunikasi yang terbuka dan sehat dalam hubungan, agar tidak mencari kemesraan dari tempat yang salah. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.